Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang sekali berjumpa di channel Donitan dan juga Geraha Mualaf Jakarta. Pada hari ini saya kedatangan tamu seorang mantan mualaf ya berarti. Hah? Kok mantan mualaf? Loh, emang masih mualaf? Udah muslim kan sekarang? Iya udah. Ya berarti mantan mualaf dong. Pernah mualaf gitu kan? Iya benar-benar. Iya juga ya. Nah iya kan? Benar nggak? Iya juga ya. Tapi ntar dulu kok. Kalau mualaf itu tuh maksudnya, ini aku nanya spoiler dulu ya maksudnya. Perkenalan dulu dong. Oh iya iya. Okay. Namanya siapa? Nama saya Fanny Christina. Fanny Christina. Terus? Aslinya dari orang sini, saya orang Depok. Saya dari Depok. Nggak jauh kita. Dari suku apa? Chinese. Chinese? Iya. Serius? Serius. Oh nggak kelihatan Chinese ya? Yes. Matanya belok ya? Yes. Hah? Saya-nya apa? Orang tuanya? Setan. Serius? Setan. Tan Hohan, ayah saya Tan Hohan. Ketemunya setan lagi. Kemarin di Surabaya ketemu setan. Ini ketemu setan lagi. Iya. Yeah. Setan juga. Jadi kita sama-sama setan. Nggak tahu ya, bener ya, nggak tahu. Nggak tahu. Taunya kan dibilangnya Dirdiko Dondi gitu. Ini Donditan. Ya Allah. Walah, sama-sama setan ketemu lagi. Alhamdulillah, udah jadi muslim ya dua-duanya ya. Iya, alhamdulillah. Yang Tan papanya berarti ya? Papa mama. Dua-duanya sama-sama setan. Tan. Oke. Dulu gerejanya apa? Dulu kalau mama GBI, mama papa GBI, Betani. Astagfirullahaladzim, ketemu lagi. Saya juga dulu GBI Betani. Ya Allah. GBI Betani mana? Danau Bogor Raya. Danau Bogor Raya. Bogor. Saya dulu yang di Hotel Metropolitan Bekasi. Oh, Hotel Horizon. Iya. Hotel Horizon Metropolitan Mall Bekasi. Sama-sama setan, sama-sama mantan GBI. Iya. Insinyur Niko berarti kan? Iya. Iya. Jadi apa dulu di gereja? Gini, sebenarnya ceritanya gini, kalau mama sama papa itu kan gereja nih di GBI. Tapi kakak saya ini yang pertama dia ini kebetulan kuliah teologi. STT. Di Harvest. STT Harvest. Oke. Nah, jadi dia tuh sekarang pendeta. Udah meninggal sekarang. Oh, meninggal. Udah meninggal. Usia berapa meninggal? Umur 47. Oh. Gitu. Sempat jadi pendeta. Iya, sempat gitu, punya persekutuan. Papa mama aktif di gereja. Tapi nggak terlalu sih yang fokus banget anaknya justru. Kakak perempuan Fanny itu. Juga aktif di gereja dulu. Aku aktif. Jadi? Pelayanan, main musik. Musik apa? Ini main bass. Oh, bass. Iya. Wih, gila keren. Dulu pelayanan. Yang begini tangannya gitu ya? Iya, yang gini. Dulu. Main. Lama. Itu 2-3 tahun lah pelayanan. 3 tahun. Dari kecil berarti ke gereja? Dari kecil ke gereja, nggak pernah bolong malah. Karena kan gerejanya di rumah, jadi persekutuan doa itu di rumah. Persekutuan doa itu kan, emang kakak yang ngadain. Jadi tuh gerejanya ada di rumah, jadi hari Minggu nggak bisa kabur. Gitu. Pasti kan buka pintu langsung ada gereja. Oh gitu, pantesan gitu ya? Iya gitu, nggak bisa. Loh, berarti yang khotbah? Yang khotbah pendetanya biasanya ngundang-undang. Kita ngundang-undang pendeta dari mana. Iya, cabutan gitu. Evangelis. Iya. Papanya bukan pendeta? Papaku bukan pada saat itu. Sekarang udah jadi gembala sidang. Oh, sekarang gembala sidang. Ya pendeta dong berarti itu? Iya, bisa dibilang. Masih di rumah? Enggak, Bapak GBI Villa Pertiwi. Oh, pindah ke gereja. Kalau yang di rumah sekarang masih jadi gereja nggak? Udah enggak, karena kakak udah meninggal. Oh gitu, karena dulu yang pegang kakaknya. Yang pegang kakak, yang jalanin. Terus usia berapa Fanny masuk Islam? Umur 25 masuk Islam. Gara-garanya? Gara-garanya iseng apa nyasar apa dipaksa orang atau gimana? Aduh, kalau gara-garanya mah nggak bisa dibilang gara-gara satu hal doang ya kok. Maksudnya banyak ya?
Kalau ditanya kan orang misalnya nanya, ini triggernya apa nih masuk Islam gitu. Kita jawab karena ABCD nggak bisa juga, karena itu akumulasi kan kok. Maksudnya dari kita kecil, memori kita tentang Islam. Misalnya kita, kayak dulu aku waktu kecil tuh ngelihat asisten rumah tangga sholat gitu-gitu. Ikutan sholat, pulang gereja, sekolah minggu aku ikut sholat asar. Sampai pembantunya, serius, pembantunya bingung karena dia takut diomelin umur mama. Berapa itu? Itu umur 5 tahun. Oh, 5 tahun yang namanya anak kecil kan gitu. Wah dia sholat, aku ngambil serbet gitu di bawah, aku pakai jadi mukena gitu kan. Aku ikut pakai jepitan jemuran di sini nih gitu. Aku sholat, aku ikut. Terus? Nah sampai dipikir itu kelakuan anak kecil doang kali, kata asisten rumah tanggaku. Didiemin lah tuh. Setelah sebulan aku terus ikut dia sholat. Sampai dia bilang gini, udah jangan ikut ke kalau di gereja itu nggak dapat permen. Kalau di masjid nanti anak-anak nggak dapat permen. Kamu gereja aja, di gereja dapat bingkisan, kata dia gitu. Saking dia takut diomelin gitu. Sama mama, sama orang tua. Itu kecil, nggak ada intensitas. Maksudnya aku pada saat itu nggak mikir Tuhan itu apa gitu. Ya udah emang karena ngikutin gitu. Terus setelah agak besar, terus pelayanan kan. Aku masuk 13 tahun pelayanan di Persekutuan Doa Kakak gitu. Main bass tuh awalnya. 13 tahun udah main bass? 13 tahun main bass. Keren amat. Main bass itu karena pemain bassnya ganteng di gereja. Jadi pengen gitu. Pengen belajar sama dia, ganteng banget, dia keren gitu. Belajar tuh. Dan kebetulan koko sepupu yang main bass pada saat itu di gereja. Belajar main. Nah dari pintu inilah justru dari pelayanan ini aku masuk ke industri musik kok akhirnya. Masuk ke industri, komersil. Bikin band? Bikin band. Nama bandnya apa? Nama bandnya dulu ada, dipegangnya sama Stephen Coconut, almarhum, reggae cewek-cewek semua. Gitu. Namanya The Jasmine, ganti nama jadi Sebut Saja Melati gitu-gitulah. Pokoknya main di industri, terus session player juga aku kayak Intan RJ. Bass jadi session player Intan RJ, session playernya Mas Aziz Gagap, dulu sempet bikin single gitu-gitulah. Pokoknya serius band serius yang rocker juga manusia itulah gitu. Itu. Ya jadi cabutan lah aku, nggak banyak ini, tapi cabutan aja gitu. Jadi ini namanya pemain bass tembak gitu. Iya betul. Jadi aku additional. Bukan sopir angkot tembak doang ya? Karena gini, kalau kita punya band itu kan kalau kita nggak cabutan, kadang-kadang kita diem di satu band pada saat itu mikirnya pengalaman kita akan stuck di situ aja kan, di satu band gitu. Kalau kita jadi ibaratnya banyak band itu kan jadi pengalamannya banyak tuh, beda-beda gitu. Terus dari situ? Nah udah tuh dari situ mulai dapet teman-teman yang Muslim. Kan aku besar nih karena Chinese, terus karena gerejanya kayak gitu, lingkungannya kayak gitu, sekolah Katolik, sekolahku sekolah Katolik gitu, hampir nggak ada teman Muslim. Nah ini pintunya kok, malah dari musik band. Ini dari pelayanan ini akhirnya jadi main musik, jadi ketemulah teman-teman Muslim kan, gitu. Terus? Nah terbukalah itu, mulai pembicaraan kayak. Misalnya gini, aku pertama ke-trigger gini kan, ada yang kayak kalau dulu itu, kalau zaman aku muda dulu ya nggak tua-tua amat sih sekarang juga gitu maksudnya pada era ini kejebak nih kayaknya, nggak pada saat era itu berasa tua ya? Berasa tua, maksudnya kayak 15 tahun lalu itu kita bahas agama kan maksudnya nggak kayak sekarang ya sama teman-teman. Kita tuh pembahasan agama bukan yang sensitif kayak yang sekarang gitu maksudnya. Emang sekarang sensitif? Kayaknya sih, iya nggak sih? Enggak juga. Enggak ya, maksudnya kalau dulu tuh ya tergantung circle-nya kali ya. Nah udah tuh, nah itu tuh pada saat itu tuh bukan hal yang sensitif gitu ngebahas, kayak kebetulan di lingkungan main musikku itu gitu, kayak misalnya temanku ada yang hafal Al-Fatihah gitu, dia Kristen gitu. Iya Kristen tapi hafal Al-Fatihah gitu. Saking mungkin karena dia gaul di musik gitu, temennya sholat kan gitu ya gitu. Al-Fatihah, terus diceng-cengin, yaudah yuk bisa yuk asyhadu gitu kan, digituin kan, sama yang temen yang Muslim gitu. Terus aku ngamatin gitu, aku liatin ada temen-temen yang sholat gitu, dia bisa tiap gini ada, sampai aku triggernya ketemu orang. Satu dulu itu mungkin yang bisa dibilang jadi titik balik aku masuk Islam juga ya gitu.
yang kebetulan sekarang jadi suami aku. Oh gitu. Yeah. Gitu. Awalnya terus. aku ngelihat jadi gini, ceritanya lucu sebenarnya gitu. Pada saat itu aku memang sedang hobi-hobinya baca. Hobi-hobinya baca buku gitu. Pada saat itu lagi ngopi aja gitu, lagi ngopi. Terus kebetulan di kedai kopi itu nggak jauh lah gitu dari rumah kan. Aku ngopi, aku baca di situ banyak buku Islam kok. Oh. Banyak kayak buku tentang mazhab. Di warung kopi. Di warung kopi. Oh, keren. Makanya keren banget kan? Terus? Nah, jadi aku baca kayak aku emang udah suka tuh Rumi kayak gitu-gitu awalnya yang nggak terlalu ini kan. Maksudnya aku baca Rumi bahwasanya tentang yang Allah itu lebih dekat dari urat nadi gitu-gitu kan. Nah, itu awalnya masuknya dari situ gitu aku. Terus? Nah, aku suka gagasan-gagasan kayak gitu. Nah, terus setelah pokoknya singkat kata aku baca sambil ngopi itu aku baca-baca gitu. Terus aku lihat lingkungannya yang memang lingkungan dia gitu, lingkungan dia besar dan teman-teman di musik juga yang aku ceritain tadi gitu, yang sholat, yang apa, yang dia bisa dengan ada azan, kegiatannya semua ditinggal, dia ke masjid gitu. Nah itu aku penasaran gitu loh, sama ingatan-ingatan tentang kayak asisten rumah tangga gitu pada dulu waktu masih kecil. Ya udah aku nyari. Akhirnya setelah akumulasinya itu, nah puncaknya ini balik dulu ya dikit. Tadi kayaknya kelewat tuh. Yang pas aku pelayanan kan ya, aku pelayanan puncak curious-nya aku itu pas aku umur 14 tahun kritis. Jadi aku nanya ke pendeta. Pada saat itu aku nanya ke pendetaku tentang Trinitas. Setelah aku gaul tuh, yang aku gaul sama teman-teman muslim itu, pertanyaan tentang Trinitas itu makin menjadi-jadi kan gitu. Kok dia bisa Allah itu tiada Tuhan selain Allah. Oke, itu masuk akal buat aku. Pemahaman akidah mereka masuk akal gitu pada saat itu. Tapi kok akidahku sendiri aku bingung gitu loh. Trinitas. Aku tanya ke pendeta gitu. Terus? Aku tanya ke pendeta. Jawabannya, nah, ya Trinitas itu 3 di dalam 1 katanya. Jadi ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus kan gitu. Nah itu sesuatu yang harus dipercayai, bukan sesuatu yang harus dipertanyakan gitu. Kata. Oh, jadi nggak boleh nanya. Iya, kata dia. Udah kalau syaratnya nggak tahu, mungkin dia buru-buru kali waktu itu ya pendetanya gitu, bukan berarti kita bersuuzon apa gimana. Pokoknya gitulah, dia jawabnya cepet-cepet mungkin gitu. Jawabnya gitu. Ya udah, itu sesuatu yang harus kamu percayai gitu. Kalau ya memang iman Kristen seperti itu gitu. Terus saya tanya lagi dong, karena namanya anak masih lagi sedang kritis-kritisnya kan gitu. Saya tanya, ya berarti Allah itu titisan, Isa itu titisan, Yesus itu titisan Tuhan, Papa gitu. Gitu titisannya. Seperti Dewa Krishna itu Krishna itu titisan dalam Hindu gitu, iya kan gitu. Terus jawabnya apa? Ya enggak bisa begitu memahaminya. Iman itu sesuatu yang harus kamu percayai. Gitu aja terus. Gitu terus. Ada yang ketawa. Tapi iya enggak? Iya. Ada iya nggak sih? Iya, ya mungkin dia buru-buru gitu aja kan gitu. Ya karena penasaran. Ya kan, jadi karena dia mungkin buru-buru, anggapnya buru-buru gitu. Gak ada waktu buat jawab kan. Nah karena itu makin geremet-geremet aku gitu. Geremet-geremet. Geremet-geremet gitu. Iya, kayak penasaran. Iya, kenapa maksudnya jawabannya gitu. Kenapa jawabannya kayak gitu? Ya udah. Jadi nggak dapat jawaban yang memuaskan. Nggak dapat. Ya mungkin kalau dibilang agama itu harus pakai akal, ya betul gitu. Ya, tapi memang kan kalau di Islam kita kan diajarin ada batasannya juga gitu. Maksudnya kita tetap harus menggunakan akal, tapi tetap jangan keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah kan gitu. Iya. Kayak gitu. Tapi dari umur 14 sampai sadat umur berapa? 25? 25. Itu kan lumayan lama, berarti 9 tahun kan? Iya. Itu di tengah-tengahnya yang sudah main band komersil? Udah. Itu udah bergaul dengan teman-teman muslim? Udah. Terus, sebelum sampai bersahadat itu, apa yang ditemukan dalam Islam kok sampai mau pindah ke Islam gitu? Nah, istilahnya pindah ya, tapi sebenarnya kan revert gitu lah. Nah aku tuh sebenarnya gini,
pada saat itu papa itu sempet ngenalin ke tokoh Gus Dur. Oh. Papa tuh suka Gus Dur. Oke. Gitu, walaupun dia tidak suka, kalau ya gimana ya, dibilang nggak suka Islam, bukan yang nggak suka juga. Dia nggak suka oknum Islam yang radikal, papaku. Dia nggak suka. Dia nggak suka pokoknya oknum segala bentuk radikal yang mengatasnamakan Islam, dia nggak suka. Gitu. Nah, tapi papanya suka Gus Dur. Tapi suka banget Gus Dur. Ngefans nah, gitu. ngefans banget. Dia suka banget Gus Dur. Nah, udah akhirnya dari situ mulai baca-baca juga gitu kan. Kayak apa namanya? Petuah-petuahnya Gus Dur gitu di tengah-tengah nih di perjalanan ini kalau dari keluarga ya gitu. Leluconnya Gus Dur. Iya, leluconnya Gus Dur. Kan itu ngena banget gitu. Dia berdakwahnya dengan cara yang seperti itu gitu. Ya kalau tokoh yang aku lihat di Islam pokoknya Islam itu ternyata ramah ya gitu. Aku ngerasa gini, Islam itu yang kuat persaudaraannya kok. Ukuahnya. Kuat banget gitu. Jadi itu aku nggak dapet. Nggak tahu mungkin karena di komunitas aku yang memang tidak kekeluargaan atau memang di semuanya seperti itu. Tapi secara overall aku melihat di Islam itu persaudaraannya kuat banget. Gitu. Jadi gimana ya, kayak misalnya ada saudaramu kalau yang tidak sholat maka ingatkan gitu kan. Maksudnya yang kayak gitu-gitu tuh bener-bener detail. Terus Islam itu menurutku itu keindahan dari detail. Kita mau sholat, kita mau potong kuku aja ada sunnahnya, gitu. Yang kayak gitu-gitu. Itu aku bener-bener amazed di situ dulu gitu. Cuma nggak langsung ujuk-ujuk berani untuk mutusin pindah gitu kan, makan waktu dulu gitu. Tapi dari semenjak apa istilahnya waktu keinginannya kuat untuk memeluk Islam sampai bersyahadat itu berapa lama? Setahun lah. Setahun. Setahun itu udah bodo amat, apapun yang terjadi bodo amat, udah nggak peduli. Itu masih tinggal sama orang tua? Masih tinggal sama orang tua. Makanya aku bilangnya gini, pada saat itu mintanya sama Allah cuma gini dong, ya Allah, pokoknya nih saya kalau memang saya harus masuk Islam, saya udah kagak tahan sebenarnya ya gitu. Tolong kasih saya tanda saya harus keluar dari rumah ini gitu. Saya cuma bilang gitu doang di doa saya pada saat itu. Dan bener rezekinya ada pada saat itu. Rezekinya ada. Aku pindah gitu dari rumah orang tua. Oh gitu. Ya udahlah, nggak ngapain lagi gitu. Oh jadi pas syahadat sudah keluar dari rumah orang tua. Udah alhamdulillah gitu. Udah. Tapi kan besarnya kan di gereja. Iya. Berarti sudah familiar dong dengan Bible dong. Insya Allah. Oh insya Allah. Gimana jawabnya ya? Iya paham. Maksudnya tahu. Paham lah ya. Konsepnya tahu lah ya. Tahu. Cerita-ceritanya juga udah tahu kan. Tahu. Pada waktu masuk Islam. Kira-kira gimana ninggalin Yesusnya? Ninggalin Yesus nggak masuk Islam? Ninggalin Yesus. Tapi kan belajar Yesus juga Yesus dari Quran. Iya kan? Iya. Maksudnya jadi. Kan inget dong di Bible tuh Yesus doanya gimana? Bapak kami. Sujud kan? Iya sujud. Sujud. Iya. Nah sekarang yang sujud siapa? Kan Muslim. Iya. Yesus disunat. Yesus puasa. Iya benar. Iya kan? Benar. Yesus nggak makan babi. Iya benar. Terus Yesus mati dikafanin. Iya. Itu semua sekarang yang lakuin siapa kalau bukan Islam? Iya. Kan gitu ya? Sama ini kan di ayat di Bible juga ada soal perempuan itu harus bertelung ya. Oh berkerudung. Ya. Berkerudung. Ya. Itu kan yang ngejalanin umat Muslim. Iya. Iya. Di perjanjian lama, perjanjian baru ada semua. Semua ada. Nah kalau kita ngeliat gambar-gambar Bunda Maria ada? Ada nggak yang nggak pakai kerudung? Nggak ada. Semuanya pakai ya. Iya. Gitu sih. Jadi memeluk Islamnya setelah keluar dari rumah orang tua. Udah tuh. Akhirnya terus masuk Islam. Itu pokoknya syahadat. Setelah syahadat itu aku cuma pakai ini doang. Pokoknya jalan ke tempat mau syahadat itu udah pakai gamis. Gitu? Sama udah pakai syar'i. Udah nggak buka lagi sejak saat itu. Keluar selalu panjang insya Allah. Alhamdulillah ya. Sebelum syahadat. Iya sebelum syahadat. Karena itu udah nyari juga kan bahwasanya. Tahun 2019, 5 tahun lalu. 5 tahun yang lalu ya. Oke. Terus setelah masuk Islam sudah nggak bareng sama orang tua. Orang tua akhirnya tahu. Orang tua tahu. Karena kan pakai jilbab. Iya, gimana? Nah, ini repotnya kok. Kalau cowok pindah agama, nggak harus bilang-bilang.
ke keluarga besar, iya nggak? Ya ada yang harus bilang. Iya, tapi kan maksudnya kalau temen kan nggak harus pakai sesuatu yang. Nah kalau cewek kan repot kan? Harus pakai hijab. Ya. Harus pakai hijab. Mau nggak mau ya tahu gitu loh. Terus gimana waktu tahu? Abis, parah, Dikotbahin. parah bukan dikotbain lagi, udah itu udah kayak gimana ya maksudnya sampai. Pokoknya pernah ada keluar, alhamdulillah sekarang sih udah enggak ya. Sekarang udah baik-baik aja hubungannya nih. Udah baik. Udah alhamdulillah udah sedikit bisa komunikasi lah kami gitu. Sampai itu dulu bilangnya gini papa, mungkin gini ya, karena dia pemahaman menurut dia Islam itu nggak harus yang pakai panjang gini kok. Gitu, dia takutnya, mungkin dia khawatir aku salah. Radikal. Gitu takutnya gitu kan, nih anak ntar gila lagi nih gitu. Dia tahu-tahu ada di luar negeri ntar aneh-aneh nih gitu. Takutnya mungkin mikirnya gitu. Ya udah sampai dia bilang udah kalau ngumpul sama keluarga nggak usah lah pakai jilbab gitu. Ya aku tantangin aja udah papa juga kalau ngumpul keluarga nggak usah pakai celana aku gituin. Masa pakai digituin? Iya serius. Nggak maksudnya itu kan masih ya udah kalau orang bisa nerima orang nggak pakai. Misalnya aku bisa nerima dia pakai baju seperti apapun yang dia mau ya harusnya belajar juga nerima aku berbusana seperti yang aku mau dong gitu. Mama gimana mama? Mama udah almarhum. Almarhum. Kayaknya kalau belum almarhum juga saya mungkin nggak convert kali kok. Gitu. Karena saya deket banget sama mama gitu. Mungkin itu ya bagian dari rencana juga kali ya rencananya Allah gitu. Mama udah meninggal. Tahun gitu. berapa mama meninggal? Mama meninggal 2015. 4 tahun. Sebelum syahadat ya? Iya. Nah, berarti setelah menjadi muslim, papanya udah marah, sekarang udah baik. Iya, udah alhamdulillah. Tapi dari masuk Islam, ada kesulitan nggak? Menjadi seorang muslim? Kesulitan banget kok. Sulit, bukan gini, bukan sulit banget. Bukan maksudnya secara ibadahnya. Iya ibadahnya, kan maksudnya gini, biasanya seminggu sekali ke gereja doang. Iya. Terus doa tidur apa segala kan nggak ada wajib. Misalnya kayak kita kalau emang kita ngantuk banget sambil tiduran boleh, di jalan boleh gitu kan. Ya di Islam kan nggak bisa. Ada aturan semua gitu. Ya itu yang paling harus di penyesuaian banget awalnya itu. Sampai itu yang aku bilang tadi, aku kan bikin buku ceritanya. Promo ya boleh ya. Iya. Baru amatir Mas. Tapi insya Allah udah ada karya udah naik cetak. Judulnya? Catatan mualaf. Catatan mualaf yang dilembutkan hatinya. Kalau mau PO bisa. PO ya? Iya PO. Belum terbit. Udah terbit tapi lagi naik cetak di PO-in gitu. Aku belum nyiapin ready, belum nyiapin yang ready. Berapa halaman? 140. Oke lah, boleh lah. Mudah-mudahan lancar ya. Amin. Nggak, maksudnya gini. Dulu waktu sebelum masuk Islam, kan sudah tahu di Islam itu syariatnya gimana. Tahu. Tapi nekat. Terus giliran ngejalanin gimana? Ngejalanin pusing sendiri. Karena gini awalnya. Karena yang disangka misalnya gini kan, kita awalnya, nah kalau awalnya justru nggak terlalu berat karena masih semangat kan, baru nih semangat baru, jadi sholat aja aku nungguin azan, pokoknya udah paling bener lah gitu, nungguin azan, udah makin di tengah jalan itu udah mulai setahun 2 tahun tuh mulai tuh mulur, maksudnya antar aja lah, udahlah aja ntar dulu gitu ya. Kalau sekarang insya Allah lagi pengen ngebenerin lagi nih. Benerin. Harus pas azan langsung sholat. Oke. Gitu. Ya tapi maksudnya berarti kan menjalankan Islamnya kan tidak ada halangan dari keluarga kan? Enggak, insya Allah enggak. Alhamdulillah ya berarti ya. Terus waktu pas mau masuk Islam nih, itu meninggalkan Kristennya udah enteng. Insya Allah enteng banget kok. Malah nih pas saat syahadat tuh ya aku merinding tuh kalau cerita. Jadi pas syahadat itu saking entengnya tuh aku pengennya kan ustadznya bilang gini, pokoknya setelah ini kamu syahadat, kamu ucapin asyhadu anna ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah ini kamu nanti dihapuskan dosa-dosanya sama Allah. Urusan kamu sama Allah semua udah selesai gitu. Qablu minallahnya gitu. Kembali ke nol gitu ya. Kembali ke nol. Nah itu kayak ringan banget kok. Rasanya. Itu sampai kayak gini. Ya Allah karena ini dari nol lagi. Kayak pengen meninggal aja abis itu rasanya gitu. Bisa gak sih? Saking ininya, saking enak. Enggak serius. Mintanya gitu dalam hati kan, namanya kita meninggal pengennya dalam keadaan sempurna dong. Gitu. Ya kapan lagi momennya gitu. Bisa. Bintanya gitu. Lagi nol-nolnya gitu. Iya kan, nggak ada dosa.
Kalau sekarang kan udah ada dosa lagi. Nah itu dia makanya. Iya, Sampai iya, pikir iya. gitu, cuman kan tidak terjadi. Mungkin cobaan hidup saya masih panjang ternyata, Iya, gitu. iya. Ya udah, ya Nah, berarti pas bersyahadat, setelah bersyahadat lega itu. lega banget, Leganya lega kenapa? banget, enteng banget. Ya, Kayak entengnya kenapa? gimana ya ngejelasinnya? Kayak pas nyebut itu pokoknya asyhadu anna ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu kayak gimana ya, hati ringan banget kok rasanya, nggak Ringan. bisa dibohongin. Udah itu aja udah susah ngejelasinnya sama kata-kata. Tidak, lega banget. Kalau gue bisa ngejelasin. Coba kok. Nah, ya Leganya kok. kenapa? Iya, Leganya iya. kenapa gue bisa jelasin? Iya, coba. Kenapa? Karena gue nggak harus menyembah manusia lagi. Iya sih. Iya sih. Gitu. Iya juga ya. Bener nggak? Iya juga ya. Iya betul. Betul kan? Iya betul. Ya mau dibilang Tuhan jadi manusia, tetap aja kan Iya. manusia. Iya betul. Kita sembah. Iya. Nah, terus begitu kita bersyahadat, lega banget. Kenapa? Karena kita nggak harus menyembah manusia lagi. Iya. Coba dulu waktu masih Kristen doanya gimana? Akhir doa bilangnya apa? Dalam nama Yes. Yesus kan? Iya. Gitu. Leganya gitu di situ. Iya ya. Bener? Iya bener. Berarti pernah kebaktian yang di Sentul itu ya? Yang SICC? SICC. Nggak pernah, aku nggak Oh, ikut. pernah? Mama yang sering. Oh, cici gua kerja di, Cici. cici Oh. saya kerja di situ. Oh ya? Dulu. Oh. Sekarang udah pindah. Cici saya dulu sempat kerja di situ. Oh, gede banget kan? Berarti dulu waktu di gereja ada nggak amplop pembangunan buat SICC? Nggak tahu deh, kayaknya Masa ada. nggak inget? Nggak inget? Nggak inget aku. Saya aja masih ingat. Awal bulan Heeh. kita masuk gereja, amplop 3. Heeh. Satu kolekte, satu perpuluhan, satu pembangunan SICC. Heeh. Itu begitu dulu. Enggak ya, nggak inget ya? Nggak inget. Oh, oke. Nah, itu kan sebenarnya kan gereja kan sebenarnya punya itu kan GBI kan. Jadi ya udah alhamdulillah lah ya. Iya, alhamdulillah. Artinya sekarang kan kita sudah meninggalkan sesuatu yang apa ya, batil dalam Islam kan. Alhamdulillah Insya kita Allah. sudah ketemu yang hak Iya, gitu. betul. Ada pengalaman yang mau diceritain mungkin waktu baru-baru masuk Islam? Apa ya? Baru-baru masuk Islam. Mungkin Itu kalau diceritain mungkin kayak ini aja kali, kayak spoiler aja ya. Jadi spoiler. ya jadi biar beli buku. Spoiler buku ya? Iya, biar beli buku aku. boleh. Silakan. Iya silakan. gitu. Jadi ya kayak kan itu buku itu sebenarnya ceritanya tentang ini. Aku pengen ngemas satu buku yang itu kenapa quotes itu karena sekarang kan minat baca orang lagi rendah ya kok. Maksudnya nggak banyak itu. Takutnya kalau cerita yang panjang gitu nggak kebaca juga. Yeah. Jadi aku bikinnya kumpulan quotes gitu. Buku itu Quotes dari mana? quotes aku yang buat. Oh, bikin sendiri? Buat sendiri Oh, quotes-nya keren. gitu. Pokoknya ada 130 quotes, itu isinya tentang perjalanan spiritual mencari Islam. Wih, keren. Aku yang buat, pokoknya semua itu aku pengen ngemasnya itu jadi nggak terlalu kaku tentang agama gitu. Bahwasanya kita tetap bisa, kalau kita maksudnya gini, di luar akidah dan ibadah, kita cari samanya aja deh, jangan cari bedanya gitu. Kecuali kita ngomongin akidah dan ibadah, udah bagiku agamaku, bagimu agamamu. Di luar itu ya udah kita sama-sama aja gitu. Aku mikirnya gitu pada saat menulis buku itu gitu. Jadi aku pengen mengemas agama ini, perjalananku ini dari pengalaman pribadi, bukan dari pengalaman siapa-siapa ya gitu. Dengan cara yang sedikit humoris gitu di situ. Kayak pengalaman-pengalaman yang kayak humoris. Jadi quotesnya banyak yang humor gitu? Banyak yang humor quotesnya. Quotes humor rata-rata. Kayak misalnya gini, sholat pertama, assalamualaikum, Bapak di surga gitu. Kayak Siapa yang begitu? Aku dalam hati. Karena kan Pernah sholat begitu? Iya pernah, awal-awal waktu mualaf. Waktu belajar sholat. Waktu baru sholat, itu kan berdoa kan biasanya kan Bapak di surga gitu kan. Nah udah tuh aku sujud. Terus aku bilang assalamualaikum Bapak di surga gitu, ngomongnya dalam hati gitu, kayak gitu. Nah, dalam hati. Iya dalam hati, dalam hati gitu. Terus? Ya udah terus langsung keralat lagi, ya udah Allah tahulah maksud saya lah ya gitu. Maksud saya apa Allah tahulah gitu. Pokoknya pada saat itu mikirnya gitu. Terus belakangnya nggak dalam nama Yesus gitu? Makanya gitu. Nah itu pokoknya aku rangkum di buku itu. Oke. Kayak Pengalaman pribadi gitu ya? pengalaman pribadinya aja yang lucu-lucu aja lah gitu. Itu baru satu, lagi dong spoilernya dong. Apalagi ya, Apa kalau tentang apa ya, kayak misalnya
dulu ditanya nih khusyuk mana ibadah berjamaah waktu zaman masih non muslim sama sekarang muslim, lebih khusyuk mana nih ditanya gitu. Ada temenku nanya, aku masukin juga di quotes itu. Oh ya lebih khusyuk, alhamdulillah lebih khusyuk pas sudah jadi muslim. Kalau zaman dulu non muslim itu di gereja kan aku mau doa aja susah konsen karena koko-koko seliweran kan ganteng-ganteng. Oh yang ganteng-ganteng lewat. Nah gitu kan. Ya gimana mau khusyuk kan? Nih kita mau merem aja kita jadi begini nih. Jadi gitu. Iya kan? Nah kalau sekarang kan kita masing-masing perempuan tuh ada perempuan sendiri gitu. Beda ya. Iya jadi melek kita sekarang ibaratnya kalau dulu merem nggak rela gitu. Kalau sekarang melek aja nggak kenapa-napa gitu. Oh gitu ya. Iya kan? Maksudnya gitu. kalau dulu merem tuh mau basir. Iya bazir. Dulu gitu kan. Bisa begitu ya ternyata ya. Baru tahu, baru dengar. Iya lebih khusyuk muslim pas jadi muslim insya Allah gitu. 2. Mau tambah 1 lagi apa cukup? Cukup lah. Cukup ya? Iya. Oke. Kalau gitu boleh dong pesan-pesannya buat pemirsa nih. Iya. Yang baik yang muslim sama yang belum muslim. Saya nggak sebut non muslim, saya bilangnya yang belum muslim. Iya. Kita doain mereka jadi muslim. Amin, amin ya Allah. Pesan-pesannya gimana? Beli buku gitu. Pokoknya harus beli buku catatan mualaf yang dilembutkan hati. Iya. Apa dong? Pesannya apa ya? boleh? Pesannya cari terus lah kali mungkin kalau buat teman-teman yang non muslim, yang belum muslim, cari terus jangan pernah maksudnya gini, saat kita mau mencari yang benar pasti ada aja ujiannya, pasti ada aja beratnya, pasti ada aja bisikan-bisikannya gitu ya. Tapi terus maju, terus cari. Karena gini, kita takut sama hal-hal kayak misalnya kita takut intimidasi orang lain, kita takut nanti kalau kita begini begitu, kita A B C D, saat terjadi belum tentu nanti seperti itu yang kita takutin. Jadi udah jalan aja dulu. Gitu kalau menurutku gitu. Nah kalau buat teman-teman yang muslim juga aku pesannya apa ya, mungkin gini sih, buat lebih diperhatiin aja ke teman-temannya misalnya sekeliling yang kayak misalnya coba deh perhatiin kayak teman-teman sekeliling yang nggak cuma dia non muslim, yang belum muslim tapi juga yang muslimnya gitu, lebih saling ngingetin aja misalnya kayak masalah hal-hal yang sederhana gitu, saling ngingetin, iya gitu saling aja sih, menasehati gitu ya, ya gitu aja paling gitu. Oke, alhamdulillah ya, ternyata keren juga ya, pemain musik, penulis buku, wih, mantap berarti jiwa seni nih, jiwa seni berarti masih ada dong? Masih. Papanya juga pemain musik dulu nggak? Kakek main keroncong. Ah serius? Iya. Kakek pemain keroncong sampai ke kata papa cerita tuh sampai keluar pulau dulu. Wih, gila keren. Nah, ini tadi balik nih waktu saya ngomong mantan mualaf. Mualaf itu kan seseorang yang dilembutkan hatinya untuk menerima Islam. Iya. Betul. Iya, insya Allah. Kalau sudah pernah dilembutkan hatinya, sudah masuk Islam, masa mau sebut mualaf terus? Muslim dong. Iya. Berarti kalau saya bilang mantan mualaf, salah nggak? Nggak salah ya. Nggak salah itu. Mau disebut mantan mualaf atau mantan muslim? Mantan mualaf aja. Ya udah, gitu yang benar kan? Mantan mualaf. Ya kan? Oke, alhamdulillah ya. Senang sekali tadi seru benar ceritanya dari Fani ya. Iya. Mudah-mudahan bukunya lancar. Amin. Mudah-mudahan laris manis kayak kacang goreng. Amin. Nggak sekalian jualan kacang goreng. Ya mudah-mudahan semua dilancarin. Kalau sudah cetak, sudah jualan, langsung nulis lagi. Iya. Jangan berhenti dong. Insya Allah. Ya? Insya Allah. Baik, kalau gitu terima kasih banyak Fani atas sharingnya. Mudah-mudahan ini bisa menebalkan iman kita semua nih. Ya, amin. Yang nonton juga ini ya. Amin. Juga insya Allah bisa menjadi musabab hidayah buat yang belum muslim. Amin. Iya. Kita doakan yang belum muslim ya. Amin. Karena keluarga besar saya juga masih banyak. Ya. Yang belum muslim. Iya. Keluarga besar juga. Iya, semua. Masih semua. Jadi keluarga besar yang masuk Islam cuma Fani doang? Iya. Oke. Ya, mudah-mudahan kalau gitu obrolan kita yang ringan ini seringan kapas. Ya, mudah-mudahan membawa manfaat buat para pemirsa. Juga insya Allah juga bisa menjadi musabab hidayah ya, buat yang belum menerima hidayah dan yang belum menjemput hidayah. Baik, buat para pemirsa juga yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami, dipersilakan mengirimkan ke BSI ya, Bank Syariah Indonesia,
dengan nomor 111 8899 atas nama YPM Atauhid Jakarta, dan bisa mengkonfirmasikan ke nomor call center YPMA dengan nomor 081398837007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita jumpa lagi di konten-konten selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.